Hari itu puasa Ramadan menjelang hari ke-6. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu beduk maghrib tiba. Sambil memandang langit biru yang mulai nampak senja, Abu Nawas berpikir bagaimana agar dapur rumahnya tetap mengepul. Sementara itu, ada seorang tuan tanah yang rumahnya tak jauh dari rumah Abu Nawas. Sebagai tuan tanah, tentu saja mempunyai rumah yang besar, lengkap dengan seperangkat gudang makanan, lahan peternakan, dan kamar. Hampir setiap orang yang berada di daerah itu, bahkan Abu Nawas sendiri, bekerja dengan tuan tanah itu. Bekerja keras setiap hari, tetapi dengan hasil yang sedikit, dan bila meminjam bunga dengan dirinya, maka harus mengembalikan dengan bunga yang sangat tinggi. Tingkat penghisapannya sangat tinggi, dan sebagaimana tuan tanah, dia mempunyai sifat yang pelit, kikir, tamak, dan loba. Tuan tanah ini mendengar kabar bahwa Abu Nawas mempunyai suatu kepandaian yang aneh. Bila ia meminjam sesuatu, maka akan dikembalikan secara lebih. Katanya, pinjamannya itu beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka ayam itu akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Menarik juga kepandaian Abu Nawas ini, pikir sang tuan tanah. Tuan tanah lalu berpikir agar Abu Nawas segera meminjam darinya. Secara kebetulan sore itu Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur kepada tuan tanah itu. Tuan tanah tentu saja senang memberikan pinjaman kepada Abu Nawas karena pinjaman itu akan menjadi banyak karena beranak. Malahan tuan tanah itu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ingin meminjam yang lain. Abu Nawas menjawab tidak perlu. Dia hanya butuh 3 butir telur. Tuan tanah itu bertanya lagi dengan Abu Nawas, kapan telur itu akan beranak? Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan. 5 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah itu, mengembalikan telur menjadi 5 butir. Melihat 5 butir telur, betapa senangnya tuan tanah itu. Tuan tanah lalu menanyakan kepada Abu Nawas apakah ia akan meminjam lagi. Abu Nawas lalu meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Tuan tanah itu memberikan dengan senang hati dan berharap piringnya itu menjadi banyak. 5 hari kemudian Abu Nawas datang dengan membawa 3 piring tembikar. Walaupun tidak sesuai dengan diharapkan, tetapi hatinya cukup gembira karena 2 piring dulu hanya melahirkan 1 anak saja. Tak apa, pikir sang tuan tanah, karena bisa saja orang mempunyai anak tunggal bahkan tidak memiliki anak. Abu Nawas dan tuan tanah itu sama-sama senang. Maka dari itu tuan tanah itu meminjamkan uang senilai 1000 dinar. Jumlah yang sangat luar biasa, gaji buat seluruh karyawan dan pekerjanya selama 1 bulan. Tuan tanah itu berangan-angan bahwa uang yang dipinjam Abu Nawas nanti akan diapakan karena akan banyak beranak. Tuan tanah itu menanti dengan tidak sabar. Ditunggu selama 5 hari, Abu Nawas tak kunjung datang. Hampir 1 bulan, Abu Nawas juga tidak datang. Saat tuan tanah akan mendatangi rumah Abu Nawas dengan centengnya, Abu Nawas datang. Mulanya tuan tanah gembira, tapi sesudah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, bukan main marahnya tuan tanah itu. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam itu bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak. Mendengar kata-kata itu, betapa geramnya tuan tanah. Hampir saja Abu Nawas dihajar centeng tuan rumah.
Untung saja ada teman-teman Abu Nawas yang baru pulang dari bekerja. Tuan tanah itu mengadukan kepada pengadilan. Tuan tanah itu berharap Abu Nawas akan digantung atau bahkan dihukum rajam. Dan pengadilan pun digelar. Abu Nawas membeberkan semua duduk permasalahannya. Demikian juga tuan tanah itu menjelaskan. Pengadilan pun memutuskan cukup rasional dan masuk akal, karena kalau sesuatu bisa beranak sudah pasti bisa mati, dan Abu Nawas telah menjalankan lakonnya dengan baik. Adapun tuan tanah yang tamak itu telah tertipu karena wataknya yang sendiri, kikir, tamak, dan pelit.